Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik hadir kembali menjumpai para YouTuber juga para pelajar sekolah menengah tingkat pertama. YouTube kami juga tayang di Instagram, Twitter, Facebook. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung perkembangan YouTube kami. Kawan-kawan semua serta para pelajar, tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap bab 3. Saat ini kami akan membahas masih pencemaran lingkungan bagian ke-9. Oke? Silahkan kalian tonton sampai habis supaya kita saling membagi pengalaman. Teman-teman kalian, bahwa pencemaran udara itu banyak sekali macamnya. Nah, kita semua ya, entah orang kota, orang desa, orang manapun yang sadar tanpa sadar, sengaja atau tidak disengaja telah turut serta dalam memberikan atau menyumbang adanya pencemaran udara. Mari kita simak bareng-bareng apakah benar kita telah turut serta dalam pencemaran udara walaupun skala kecil. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama adalah pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Ya, jadi yang primer ini adalah kejadiannya langsung dari sumbernya yang mencemari. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang bagaimana aktivitas pembakaran oleh manusia? Ya, bisa kalian membakar sampah, ya, pembakaran hutan entah disengaja atau tanpa sengaja, ya, pembakaran kendaraan bermotor, bahan bakarnya, ya. Nah, itu semuanya adalah merupakan ya aktivitas kita ya sehari-hari yang turut menyumbang adanya kadar karbon dioksida di udara. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer. Kalau yang sekunder, pencemaran udara yang sekunder, yaitu pencemaran udara terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contoh pada gambar. Ya. Pencemaran tersebut begitu ya. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia. Partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara itu ya mengalami proses kimia sehingga terjadi pencemaran udara. Ada dua faktor penyebab
pencemaran udara, ya. Jadi faktor-faktornya yaitu beberapa kegiatan baik dari alam ataupun manusia yang menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Berikut ini adalah penyebab pencemaran udara. Antara lain, ya, yaitu aktivitas alam. Yang bagaimana aktivitas alam yang mengakibatkan pencemaran udara dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Nah, seperti pada gambar, itu adalah aktivitas udara, ya. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan termasuk, ya, mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya pemanasan global. Begitu, ya. Proses serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Nah, siklus nitrogen di atmosfer itu juga menyebabkan adanya pencemaran udara. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Ya, timbulnya longsor dan banjir yang mengakibatkan penumpukan sampah-sampah, mengakibatkan adanya, ya, pencemaran ke udara. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan sangat berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Bisa kamu bayangkan gambar yang tertera? Itu adalah kebakaran hutan. Nah, dari hasil pembakaran hutan atau kebakaran hutan itu, ya, akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, sehingga setiap adanya, ya, kebakaran hutan di suatu wilayah, maka wilayah tersebut biasanya akan diselimuti oleh asap yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, ini sangat mengganggu pada pernapasan hewan juga manusia. Ini sangat berbahaya, ya. Bisa menimbulkan efek samping adanya beberapa penyakit pernapasan. Yang kedua adalah aktivitas manusia yang dapat menimbulkan proses pencemaran udara. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka aktivitas manusia pun makin meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas manusia, maka kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Nah, gitu, ya. Nah, di sisi lain, industri itu kita sangat dibutuhkan. Teknologi juga kita sangat membutuhkan.
Tapi ada sisi negatif dari adanya industri dan teknologi. Jadi ada sisi negatifnya, ada efek sampingnya. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran yang diakibatkan aktivitas manusia, satu, kalian suka membakar sampah jadi pembakaran sampah itu yang tujuannya adalah mengurangi jumlah sampah, tetapi dari pembakaran sampah itu akan menghasilkan asap yang banyak menyumbang karbon dioksida. Yang kedua adalah asap-asap industri. Ini juga tadi sudah saya katakan, dengan kemajuan teknologi maka akan terbentuk industri-industri. Ini akan menghasilkan asap-asap industri. Lalu asap kendaraan. Dengan jumlah kendaraan yang bertambah terus, maka hasil pembakaran kendaraan itu akan menyumbangkan pencemaran udara. Asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang dapat mencemari udara. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam bisa menyampaikan materi. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat untuk kita semua.